Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Ngariksa. Alhamdulillah saat ini saya sedang di Minangkabau Corner di Sumatera Barat di Universitas Andalas di Padang. Saat ini Ngariksa sedang ada di lapangan di Minangkabau Corner untuk bertemu dengan teman-teman para filolog, para pecinta manuskrip, dan juga mereka-mereka yang kreatif menerjemahkan isi dari manuskrip menjadi benda-benda yang kreatif. Nah, Ngariksa saat ini saya tidak akan membacakan manuskrip, Sobat Ngariksa, tapi saya akan berbincang dengan salah seorang filolog muda, masih muda ini, Dr. Pramono dari Universitas Andalas. Ia adalah dosen filologi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang. Nah, kita akan kenalan saja dengan Dr. Pramono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Pram? Alhamdulillah baik, Kang Oman. Saya boleh nyapa? Boleh dong, silakan dong. Pemirsa Ngariksa, Sampurasun. Jadi kami di Padang merasa berbahagia dan berbangga hati Ngariksa sudi mampir di Minangkabau Corner, tempat kami berkreasi dan memanfaatkan khasanah naskah Minangkabau supaya bisa dinikmati oleh khalayak luas yang tidak hanya bergelut di bidang naskah, tapi ya khalayak luas yang mau mengenal dan mengenal dan cintalah dengan khasanah warisan budaya tertulis itu. Gitu. Ya, Sobat Ngariksa, Pramono ini kecintaan ke manuskripnya sudah sangat teruji. Waktu saya nulis disertasi tahun 2000 berapa ya, 2001 2002, ya, masih mahasiswa. Itu Pramono itu masih mahasiswa, tapi kecintaannya mengikuti kami ke surau-surau itu luar biasa. Dan buahnya sekarang tahun lalu Dr. Pramono mendapatkan anugerah kebudayaan dari Provinsi Sumatera Barat ya. Wah, selamat ya. Luar biasa sekali. Karena nggak ada yang ngerjain. Nggak ada yang ngerjain. Saya sendiri. Selalu begitu ya. Jadi filologi, studi naskah itu seringkali minoritas, tapi ya memang tidak perlu banyak yang ngerjain, tapi harus ada yang ngerjain. Nah, apalagi Pramono ini juga sekretaris umum di Masyarakat Pernaskahan Nusantara sekarang ya. Periode yang lalu. Periode yang lalu lupa saya. Sekarang Aditya. Sekarang memaksakan diri harus jadi pengurus. Iya betul ya. Ya, Pram, kita ingin ngobrol-ngobrol berbagi dengan Sobat Ngariksa. Ini setelah puluhan tahun kita sekarang berada di ruang di mana ada iluminasi batik gitu ya, yang dari manuskrip. Sebetulnya khasanah naskah Minangkabau itu bagaimana ceritanya? Sangat banyak sekali. Jadi seperti Kang Oman sampaikan, sejak mahasiswa saya itu diajak oleh guru saya, Pak Yusuf ya, tahun 2000 itu sudah dikenalkan. Ini yang surau, ini yang naskah kuno atau manuskrip itu. Gitu. Sejak tahun itulah kecanduan menelusuri manuskrip ketularan gitu, ketularan. Dan kenapa bisa kecanduan? Ya, sesuatu yang menemukan sesuatu yang tidak pernah dibincangkan oleh orang lain. Jadi ketika kita misalnya menemukan satu informasi tentang keberadaan satu tempat atau pengobatan tradisional atau bahkan tentang satu sejarah tertentu yang selama ini saya pikir tidak pernah ditulis orang. Misalnya ayahnya Hamka itu pernah menulis notulin rapat mengumpulkan para ulama untuk melawan kebijakan kolonial ordonansi sekolah liar. Sudah banyak buku saya baca tentang Minangkabau, tidak ada rasanya mengutip itu gitu. Beberapa kali saya tiba-tiba menemukan gitu. Nah, lantas berarti banyak hal yang belum diketahui ternyata, terutama yang informasi yang tersimpan di manuskrip atau naskah kuno tadi. Nah, untuk di Sumatera Barat karena tempatnya begitu banyak, lebih banyak memang di surau-surau tarekat, tetapi juga ada beberapa karya di rumah gadang dan milik perorangan. Nah, di surau-surau itu bahkan kita menemukan satu koleksi yang menurut kita hari ini sangat mudah ditafsirkan bahwa tempat itu dulu pernah menjadi pusat intelektual yang luar biasa. Ini dibuktikan dengan banyaknya manuskrip yang ditinggalkan
dan isinya sangat beragam. Contoh di Si Junjung misalnya. Ya. Surau Si Junjung itu di mana? Ada Calau, ada Simawang, ada Syekh Yasin. Ada tiga surau itu yang punya koleksi manuskrip yang cukup signifikan. Tetapi anehnya, beberapa sejarawan, para sarjana terdahulu itu menulis tentang dinamika Islam Minangkabau justru tidak banyak dari Si Junjung. Menurut saya kira semua pemirsa Ngariksa sepakat bahwa khasanah manuskrip ini kan satu bukti bahwa dulu di tempat itu pernah ada tradisi intelektual, tempat sumber belajar, tempat orang belajar dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini tentu sangat mengejutkan, terutama bagi saya secara pribadi gitu. Tapi saya kira orang lain juga merasa berterima kasih karena selama ini tidak pernah terdengar bahwa ada dinamika intelektual masa lampau yang ada di wilayah itu gitu. Satu tempat misalnya Calau itu ada 99 bundel yang tertinggal. Kang Oman pernah ke sana. Ya betul, tahun 2011. Waktu itu ya 2011 dengan teman-teman kita dari Jepang gitu ya. Dan itu kan yang tertinggal. Sementara kita lihat pada waktu itu ada naskah yang diturunkan dari Loteng. Ya. Ternyata ada di ate gitu. Ternyata satu karung dan itu kondisinya cukup memprihatinkan. Tidak bisa lagi diselamatkan. Nah, berarti lebih dari 99 manuskrip sesungguhnya di sana. Dan satu surau kecil. Nah, ternyata dari banyak kolofon yang saya baca, akhir-akhir ini saya rajin ngumpulin kolofon itu, Kang Oman. Dari kolofon-kolofon itu, memang di sana pernah berlaku atau terjadi pusat pembelajaran orang-orang dari jauh, dari Palembang, dari Jambi, dari beberapa tempat dari wilayah Sumatera Barat, yang datang ke situ untuk belajar. Jadi naskah ditulis di bawah Tong Manggis, atau ada seorang yang memang belajar sana menuliskan di beberapa naskah-naskah itu. Nah, ini tentu satu penemuan yang saya kira sangat bermanfaat bagi tidak hanya bagi filologi tentunya, bagi sejarah, bagi bidang sastra, linguistik dan lain sebagainya. Dan saya kira juga untuk bidang farmasi karena ada pengetahuan tentang pengobatan tradisional dan semacam. Jadi isi manuskrip Khasanah Minangkabau itu terkait dengan keagamaan Islam juga itu surau, tapi juga terkait dengan budaya adat istiadat. Dia tempatnya di surau, tapi kadang-kadang, tapi kecenderungannya juga di surau itu naskah-naskah juga tentang pengetahuan tradisional, pengobatan, tambo, sejarah, adat budaya Minangkabau dan lain sebagainya. Salah satu jenis manuskrip Minangkabau yang sangat kaya itu kan terkait dengan tarekat Satariyah ya. Betul. Itu bagaimana itu? Itu Kang Oman sudah mengumpulkan banyak sekali dan menuliskan cukup baik. Disertasi saya ya. Tapi saya merasa kok tidak pernah habis gitu. Begitu saya kesini lagi ada lagi yang baru. Saya sekarang sedang membaca dan pingin sekali mengkritik yang Kang Oman punya. Gitu. Itu penting nih Sobat Ngariksa. Ada ternyata sepertinya orang tarekat Satria atau kaum tarekat Satria itu punya satu buku panduan khusus. Namanya Kitab Tahki. Kitab Tahki. Ya, Kitab Tahki Kitab Tahki itu ada ditemukan beberapa, ada sekitar 4 atau 5. Di dalamnya itu ada beberapa kumpulan karya Abdul Rauf, karya Hamzah Pansuri, karya yang berkaitan dengan tasawuf. Ya. Ada kemiripan antara satu tahki dengan tahki yang lain yang saya kira ini semacam buku panduan gitu. Semacam buku panduan. Ada manuskripnya ya? Ada manuskripnya. Wah, saya belum dikasih tahu ini. jadi saya pikir ini kayaknya bisa ngeritik punya Kang Oman ini. Iya. Supaya ada yang baru gitu ya. Betul. Ada yang baru tentu saja berdasarkan manuskrip itu gitu. Ya. Dan itu belum yang lainnya. Ada beberapa misalnya berkaitan dengan tarekat Satria yang begitu kaya ya, hampir di surau-surau tarekat Satria yang lama itu ditemukan. Ada ijazah tarekat Satria, ada berkenaan dengan silsilah tarekat Satria. Ini terkait dengan ketokohan Syekh Burhanuddin juga barangkali ya? Saya pikir iya, dan jangan lupa yang seperti kita sebutkan tadi, Cupa, Padang Ganti, yang Si Junjung, yang agak tidak terpandang oleh para sarjana sebelumnya ini, justru
naskah-naskahnya menginformasikan banyak hal. Misalnya dari kolopon saja, itu bisa menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain. Ya. Naskah di Si Junjung menceritakan tentang bagaimana tradisi intelektual yang ada di Cupak. Oh. Artinya kalau kita mau merekonstruksi jaringan gitu ya, antar satu surau melalui manuskrip, itu bisa ya? Sangat bisa. Nah, itu sangat saya bisa. belum melakukannya itu, jadi saya kan fokus pada silsilah tarekatnya waktu itu ya. Terutama dari kolofon ya, dari kolofon dari itu. kolofonnya. Dan jumlahnya sangat kaya, tapi lagi-lagi tadi penelitiannya sangat masih sangat sedikit. Nah, sekarang pertanyaan, penelitinya masih sangat sedikit. Tapi saya lihat di Minangkabau Corner di FIB Universitas Andalas ini, Pram tentu dengan senior kita ya, Bang Yusuf dan lain-lain, ya beberapa sudah almarhum, itu kok berhasil menghimpun anak-anak muda menjadi peminat manuskrip itu, gimana tipsnya itu? Saya pikir begini, menjadikan sesuatu yang klasik-klasik itu, manuskrip, sesuatu bendanya sudah kuno, isinya juga klasik gitu, harus mendekatkannya ke anak-anak yang milenial ini. Pertama kita kenalkan bahwa untuk menyelamatkan secara cepat isi naskah itu melalui digital. Nah, digital pakai peralatan yang canggih kan. Setiap tahun kita selalu mengupdate peralatan itu. Nah, mendekatkan pada alatnya dulu. Buat saya alat canggih ini untuk yang klasik-klasik itu gitu. Yang kedua tentu saja menjadikan sesuatu dari naskah kuno itu atau manuskrip itu untuk keperluan hari ini. Apa sih yang paling dekat itu? Nah, kita kan tadi sudah ngobrol tentang isinya sangat kaya. Tapi ada yang unik, Kang Oman, di dalam manuskrip Minangkabau untuk membedakan manuskrip ini dengan manuskrip yang lainnya. Gimana tuh? Iluminasinya. Iluminasi. Ya, ragam hiasnya. Iluminasi itu hiasan-hiasan. Hiasan-hiasan di dalam manuskrip Minang. Apa keunikannya? Keunikannya tentu saja dari penggunaan warna, desain yang digunakan, itu bisa membedakan manuskrip ini dari Minang, manuskrip ini dari Palembang, atau manuskrip ini dari Aceh. Dari warna saja? Dari warna saja. Warna dan tentu saja nanti beberapa bentuk motifnya gitu ya. Nah, saya kira ini bisa dimanfaatkan untuk mendekatkan yang klasik ini kepada generasi muda, anak-anak muda yang luar biasa ini. Kita jadikan dia menjadi sesuatu yang baru untuk kain atau yang lainnya, supaya dekat kepada mereka saja dulu. Lantas ada pertanyaan, kok cantik dari mana gitu? Sesuatu yang baru kan? Ini dari naskah kuno gitu. Ada pertanyaan lagi, naskah kuno itu apa? Baru kita masuk ke dunianya betul gitu. Jadi sebetulnya ingin mengenalkan khasanah lama, naskah kuno, tapi jalannya melalui sesuatu yang disukai, yang relevan dengan sekarang. Relevan dengan salah satunya sekarang. Batik ya. Batik. Nah, jadi Sobat Ngariksa ini mungkin Sobat Ngariksa bisa melihat beberapa motif. Mungkin Pram bisa ceritakan prosesnya sampai jadi begini, dan kedepannya itu apa sebetulnya manfaatnya untuk masyarakat? Awalnya sebetulnya tahun 2014 kejadiannya, ketika Desa Pariangan ditetapkan sebagai desa terindah. Waktu itu Ketua Dekranasda Nasda Sumatera Barat, istri gubernur tentu saja, merasa kok nggak ada oleh-oleh khas ya gitu dari Pariangan. Saya langsung teringat dulu waktu mendigitalkan naskah koleksi surau di Pariangan, ada iluminasi walaupun cuma satu. Saya pikir ini kesempatan gitu ya, ini kesempatan menawarkan gitu. Saya usulkan untuk membuat batik khas Pariangan dari naskah kuno. Alhamdulillah ditanggapi positif. Lantas meminta beberapa kalangan waktu itu, ada ndak untuk fasilitasi untuk penelitian segala macam gitu. Nah, akhirnya Pak Irwan Malinbasa, dosen UIN di Batu Sangkar, karena beliau orang Pariangan, itu akan lebih mudah gitu. Sangat cepat beliau bergerak, dan akhirnya disonding ke pemerintah daerah setempat di Kabupaten Tanah Datar. Kok booming gitu? Mungkin karena kerja keras beliau nih, booming. Dan akhirnya hari ini itu batik dari iluminasi naskah Pariangan sudah dijadikan baju batik anak sekolah SD dan SMP dan ASN gitu. Saya lihat kemarin kata Pak Irwan, itu miliaran gitu ya. Oh gitu. Miliaran gitu. Dari satu daerah saja. Dari satu daerah. Saya pikir potensinya besar sekali gitu ya. Nah, akhirnya
kita coba beberapa tempat, misalnya di pesisir selatan gitu. Kita pernah tawarkan batik dan pernah ditampilkan di Fashion Week New York waktu itu. Kenapa tampil di sana? Ya sederhana sebetulnya. Di New York maksudnya? Iya. Wow. Jadi kenapa tampil di sana? Karena motifnya sih sederhana, tapi narasi eksotisnya kita bangun. Bahwa batik ini berasal dari iluminasi naskah kuno yang umurnya sudah ratusan tahun. Jadi saya kira ini bentuk penghargaan panitianya ya. Kenapa itu bisa sampai ke sana. Tapi tentu saja terima kasih kepada teman-teman pengrajin batik, terutama yang di Lunang, Mbak Dewi Busana yang sudah menginisiasi mengembangkan batik iluminasi Mandi Rubiah pada waktu itu dan sampai sekarang masih produksi. Jadi batiknya ini batik tulis dan batik yang sudah diproduksi itu ada batik tulis, batik cap dan printing batik cap. ya, batik cap gitu. Iya. Terus wilayah yang lain, si Junjung juga. Kira-kira ada berapa wilayah dan berapa motif itu dari Minangkabau nih batik ini? Kalau iluminasinya yang baru terkumpul itu sekitar 30-an. 30-an manuskrip yang ada iluminasinya. Dan masing-masing berbeda-beda. Berbeda-beda. Nah, di antara iluminasi itu, satu iluminasi dalam naskah khutbah panjang saja, yang khutbah yang di Matuayi Pakandangan, di Padang Pariaman itu bisa dibuat batiknya sampai 20 desain dari iluminasi itu saja. Dan karena masing-masingnya unik, si Junjung berbeda sama yang di Pariaman. Pariaman berbeda dengan yang di pesisir selatan. Pesisir selatan beda yang di Taram. Saya pikir, wah ini unik juga untuk di branding ke masing-masing wilayah. Untuk membuat misalnya batik khas iluminasi Mandi Rubiah, batik khas Suro Calau, batik khas Suro Simaung. Dan jangan lupa Kang Oman, rata-rata hampir 90% bahkan, itu naskah-naskah yang kita temukan ada iluminasinya adalah naskah-naskah yang disimpan di surau-surau atau rumah gadang yang dijadikan tempat ziarah tiap tahun. Mandi Rubiah misalnya, ada namanya Manjalang Rumah Gadang, itu setahun sekali, itu ramai sekali. Dari Bengkulu, dari mana-mana datang ke sana untuk berziarah. Kenapa jadi tempat ziarah? Karena dianggap Mandi Rubiah ini adalah sosok titisan dari Bundo Kandung, kan gitu. Ya terlepas dari legenda itu, saya kira ini potensi ya. Potensi. Tempat-tempat wisata yang dibangun dari legenda dimanapun di dunia ini itu biasanya bertahan lama. Artinya apa yang dilakukan oleh teman-teman filolog itu yang sekarang ya gitu ya, dengan menerjemahkan iluminasi ke batik, itu bisa memakmurkan juga si pemilik manuskrip dong ya? Saya pikir iya, karena bayangkan kalau misalnya itu betul-betul dijadikan sebagai oleh-oleh untuk wisatawan religi ziarah tadi. Kalau yang mengunjungi saja sekali datang ada 200 bus dalam setiap kunjungan, 30% saja yang membeli gitu. Itu saya kira cukup signifikan. Dan bisa macam-macam, tidak hanya batik ya? Tidak, ada goodie bag, ada sajadah, ada sal. Kita tahu kan batik itu memang oleh UNESCO juga sudah dijadikan sebagai benda apa namanya? Intangible Cultural Heritage Indonesia kan. Cuma selama ini batik itu lebih banyak dari Jawa kan. Batik Pekalongan, Solo itu. Madura. Sumatera ini belum memang ini. Nah, betulnya di Minangkabau ada batik khusus namanya batik Tanah Liek. Warna kenapa disebut sebagai batik Tanah Liek? Karena proses pewarnaannya menggunakan tanah liat, agak kecoklatan. Kita pernah uji coba juga, Kang Oman, iluminasi dijadikan batik Tanah Liek. Nah, jadi warnanya juga warna Tanah Liek tadi. Bagus kok gitu ya. Bagus gitu. Artinya kalau batik Tanah Liek awalnya bukan dari manuskrip? Bukan, dari banyak mengambil dari ragam hias rumah gadang atau ukiran rumah gadang. Nah ini juga sekaligus untuk mengayakan, menjadi inspirasi bagi pelaku atau perajin batik di Minangkabau di Sumatera Barat, supaya ide kreatifnya tidak hanya ukiran rumah gadang. Selain ukiran rumah gadang, Minangkabau juga memiliki warisan atau khasana warisan budaya berupa ragam hias juga ada di dalam iluminasi naskah kuno. Gitu. Jadi jika selama ini hanya mentok
pada ukiran rumah gadang inspirasinya, sekarang ditambah satu lagi inspirasinya, yaitu iluminasi naskah kuno. Tentu saja dengan keragaman desain motif itu akan mengayakan produk dari para perajin. Kan untuk batik itu bukan kainnya sebetulnya, tapi motifnya di dalam kain itu yang menjadikan dia pembeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Nah ini bagi mahasiswa-mahasiswa yang direkrut nih, mereka anak muda ya yang pasti juga kan perlu masa depan yang jelas. Ini ketika direkrut itu memang mereka dapat untung apa? Ya, jadi karena mereka juga sudah kuliah lama, tamat gitu ya, tentu harapan orang tua mereka harus bekerja kan? Nah itu. Saya berpikir bahwa pekerjaan yang seperti pergi pagi pulang sore itu tidak. Jadi kita punya moto bukan pekerja tetap tapi tetap bekerja. Nah, jadi mereka tetap bekerja dan mereka dinaungi satu lembaga, ada namanya lembaga SURI, Suro Intellectual for Conservation. Jadi lembaga ini kemudian mendapat banyak fasilitas karena kerjanya. Fasilitas dari kementerian misalnya melalui fasilitasi bidang kebudayaan. Kementerian Pendidikan ya, Kementerian Kebudayaan. Ini sudah 2 tahun mereka dapat berturut-turut. Ya, itu cukup besar saya kira. Cukup besar mereka mengelola itu. Dan mereka juga membantu bagaimana museum mendigitalkan benda koleksinya. Karena mereka melihat bahwa anak-anak muda ini terlatih mendigitalkan manuskrip. Nah, kita punya moto, manuskrip yang tua saja kita jaga, apalagi kamu gitu ya. Jadi akhirnya orang museum juga tertarik gitu. Orang museum juga tertarik. Akhirnya mereka memilih teman-teman ini untuk membantu mereka mendigitalkan koleksi masterpiece yang berbahan emas dan logam lainnya. Dan saya kira ini cukup signifikan membantu teman-teman, dan jangan lupa mereka juga pengawal paling utama dalam proses pendaftaran warisan budaya tak benda dari Sumatera Barat. Jadi tangan mereka inilah kemarin Sumatera Barat ada 19 karya budaya yang ditetapkan misalnya oleh nasional. Karena pengalaman digital itu ternyata tidak hanya bisa diterapkan ke naskah kuno dan warisan budaya yang berbentuk kertas dan tulisan, tapi juga bisa untuk yang lainnya. Karena peralatan itu kan sebetulnya bisa untuk mendigitalkan apa saja. Dan kemarin juga kerjasama digitalisasi manuskrip dengan Dreamsea ya. Betul. Teman-teman juga terlibat ya. Sangat membantu ya, sangat membantu. Dreamsea sangat membantu pekerjaan. Mungkin saya ini. Jelaskan dulu Sobat Ngariksa, Dreamsea itu satu program Digital Repository of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia. Program digitalisasi dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat PPIM UIN Jakarta kerjasama dengan Hamburg University mendigitalkan manuskrip di seluruh Asia Tenggara sebetulnya. Ini Minangkabau ini paling produktif sekali itu. Minangkabau itu punya penawaran khusus dengan Dreamsea. Misalnya gini, kita dapat 3 tahun, jadi 3 tahun itu bayangkan Kang Oman, untuk satu koleksi itu selalu kita kerjakan lebih dari 1 bulan, saking banyaknya. Misalnya di Surosimawong itu hampir 1 bulan lebih, di wilayah Solo itu hampir 1 bulan lebih, kemarin di Padang dan di pesisir selatan itu juga hampir 1 bulan lebih. Nah, mereka lah yang mengawal pekerjaan itu semua, dari mulai pendigitalan, metadata dan lain sebagainya itu. Dan tentu saja kegiatan dengan sponsor Dreamsea ini cukup signifikan dalam rangka pengumpulan database digital naskah Keminangkabauan itu. Termasuk untuk diterjemahkan ke batik ya? Ya, betul sekali. Jadi misalnya di Solo kita temukan ada 5 iluminasi naskah kuno yang terbaru dari program Dreamsea. Di waktu program Dreamsea di Sijunjung kita juga menemukan iluminasi tersebut. Yang pesisir selatan juga signifikan kita temukan iluminasi itu. Dan alhamdulillah iluminasi-iluminasi yang sudah ditemukan itu langsung oleh teman-teman diterjemahkan ke menjadi beberapa desain batik. Nah, pertanyaannya sekarang apakah sudah mulai dipasarkan? Jadi kalau publik termasuk saya, Sobat Ngariksa pengen pesan batiknya, apakah sudah mulai atau? Jadi kita melalui FBK, teman-teman anak-anak muda ini melatih 20 perajin.
dan mengenalkan motif ini kepada 20 perajin. Perajin itu asal dari mana? Dari Sumatera Barat, seluruh Sumatera ada perajin dari, batik memang. Ya, ada dari Pasaman, ada dari Sijunjung, ada dari pesisir selatan, ada dari Padang dan lain sebagainya. Mereka itu sudah bisa membatik dan dikenalkan motif ini. Beberapa di antaranya kemarin ngabarin kita, alhamdulillah ada pesanan perdana nih. Gitu. Jadi mereka sudah siap sebetulnya menerima pesanan itu. Tinggal lagi kemudian sekarang sedang dipersiapkan oleh mereka untuk digital marketingnya. Jadi bagaimana supaya ini jangkauannya lebih luas, tidak hanya masyarakat Kota Padang dan Sumatera Barat, tapi masyarakat manapun dengan melalui digital marketing ini mereka tahu, oh ada iluminasi naskah kuno yang diajikan batik di Sumatera Barat. Dan perajinnya tentu saja nanti kita akan berdayakan yang pernah dilatih kemarin itu 20 orang. Dan tentu saja saya beberapa waktu yang lalu, dan ini masih dalam pekerjaan juga, mengajukan ke ada program matching fund namanya di kementerian itu. Bagaimana dosen bekerja sama dengan DUDI, Dunia Usaha dan Dunia Industri. Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Betul. Jadi, dan lagi-lagi naskah kuno, kita kerjasamakan ke mereka, karena selama ini masalah perajin batik itu ada dua. Yang pertama, inspirasi untuk pengembangan pengayaan desain. Yang kedua, perajinnya. Karena mencari perajin yang betah membatik itu kan. Yang ketiga, pemasarannya juga mungkin. Itu yang akan diselesaikan dengan digital marketing tadi, gitu. Supaya dia bisa terakses oleh orang yang lebih luas itu. Jadi sebetulnya sekarang sudah mulai produksi, tapi mungkin belum massal ya. Saya kira Ngariksa yang akan berjasa akan mengupayakan supaya. Yang penting itu mungkin alurnya ya. Jadi alur soal hak ciptanya. Supaya tentu ekosistem kan harus berfungsi semuanya ya. Pemilik manuskrip, penelitinya, mahasiswanya, pasarnya, semuanya harus berjalan. Jadi Kang Oman, saya mau cerita sedikit nih bagaimana hubungan kami dengan para pemilik naskah itu. Unik sekali sebetulnya. Baru-baru ini salah satu pemilik naskah itu, Suro Simaweng, Tuanku Malin Bandaro itu, kan mendapat nugrah jasa Dharma Pustaloka itu dari Perpustakaan Nasional. Kemarin baru pulang mengambil anugerah tersebut. Itu mulai dari kegiatan yang sangat sepele, kenduri selamatan sampai pesta berale, itu kami selalu datang ke Sijunjung. Mereka ngundang. Ya, mereka ngundang ya. Dan mereka juga begitu, jika ke Padang juga menyempatkan diri untuk bertemu dengan kita gitu, untuk ngobrol, untuk mengupdate kondisi naskahnya begini. Kalau saya kasih ini boleh nggak gitu. Jadi selalu ada hubungan semacam itu gitu. Jadi tidak ada eksploitasi sama sekali. Sama sekali tidak. Justru mereka sebetulnya menyerahkan, kalau bahasa Minangnya menyerahkan bule-bule ya, menyerahkan bulat-bulat lah ke kita. Terserah mau diarahkan kemana kami ini, karena mereka juga merasa berterima kasih. Karena selama ini kalau tidak dilakukan misalnya Dream Sea masuk di Simaweng, naskah itu tetap disimpan dalam lemari yang kondisinya sangat memprihatinkan, ruangan jarang dibuka dan segala macam. Sekarang sejak Dream Sea masuk ke situ, lemarinya sudah bagus, sudah ada box manuskripnya, dan tiap hari itu dibuka jendelanya. Dan ini saya kira ini kunci ya, saya kira kunci mengapa teman-teman di Minangkabau Corner ini itu bisa mengakses manuskrip dengan sangat mudah, terbuka, karena memang hubungannya juga personal, kultural. Ya, betul. Pendekatannya sangat kultural. Pendekatan sangat kultural, dan dampaknya setelah itu ya seperti keluarga jadinya. Walaupun ada misalnya manuskrip yang keramat begitu, tetap juga diizinkan untuk jadi begini. Satu kali di satu tempat ya kita datang gitu, agak susah pendekatannya, lalu kita bersihkan, kita sayang ya, kita belai lah naskah itu di depan pemiliknya. Setelah itu kita letakkan baik-baik, nanti keluar lagi satu, gitu ya. Terus begitu dilakukan, akhirnya yang punya manuskrip ini, naskahnya dibeginikan gitu, dibersihkan, disayang begitu, dipoto. Udah hampir selesai, dia keluar dengan satu koper, dibuka kopernya, yang begini termasuk nggak gitu. Akhirnya kita ngomong sama teman-teman, pasang alat lagi. Karena kita nggak mau juga kehilangan momen. Saya
kami punya pengalaman misalnya menunda dan akhirnya betul-betul kecewa karena naskah itu tidak lagi bisa difoto karena kondisi misalnya tempatnya bocor dan segala macam. Maka kalau sudah begitu ya kalau tidak ada niat untuk menginap di lapangan tetap harus menginap di lapangan karena untuk momen itu. Jadi membangun kepercayaan ya bahwa kita memang datang para filoloh ini para peneliti naskah dalam rangka membantu menyelamatkan ya. Sama sekali tidak mengambil naskahnya, tidak. Malah justru memfasilitasi ya seperti sekarang bisa diterjemahkan ke batik gitu ya. Dan saya nggak ngomong agak terlambat sedikit datang ke Padang. Seminggu yang lalu para pemilik naskah itu datang ke sini. Dengan bangga melihat beberapa batik. Gimana respon mereka itu? Sangat antusias. Kita terharu sekali gitu ya. Terharu sekali mereka memandangi cukup lama. Dia tidak terbayang kok bisa jadi begini ya gitu. Indah sekali. Ya, bisa jadi secantik ini gitu. Dan beberapa memang kita hadiahkan khusus ya untuk para tuanku yang naskahnya digunakan untuk desain motif batik ini. Ya, syukur-syukur nanti beliau pakai gitu ya. Terus beliau akan cerita sama orang-orang ini dari naskah kuno gitu. Dan yang membuat kita bahagia adalah ketika sudah terjalin kepercayaan seperti itu, ketika tuanku ketemu dengan tuanku yang lainnya, ada naskah nggak? Jadi tempat saya itu, naskahnya dulu begini, sekarang sudah di dalam lemari. Dan jangan lupa, saya sekarang punya laptop. Jadi kami iuran untuk belikan laptop. Ketika orang datang, buka laptopnya, nanti dia akan tunjukkan beberapa. Dan manuskrip Minangkabau itu sampai sekarang masih belum habis ya? Yang untuk digitalkan hari lagi belum habis ya? Ya, ada saja informasi. Ada saja informasi yang mengatakan bahwa di tempat itu ada manuskrip. Ya, malah beberapa tempat yang selama ini tidak kita duga-duga, misalnya Kota Padang Panjang. Ternyata ada informasi manuskrip. Pram, kita harus tahan dulu itu informasi soal manuskrip berikutnya itu. Nanti kita bikin episode yang berikutnya lah. Insyaallah. Karena itu menarik sekali. Ternyata Sobat Ngariksa, saya sudah nulis disertasi tentang tarekat Satria di Minangkabau. Banyak peneliti sudah meneliti juga tentang tradisi lisan, tambo Minangkabau, macam-macam. Tapi ternyata belum habis-habis juga khasanah manuskrip di Minangkabau. Jadi Sobat Ngariksa, ini obrolan yang sekarang sebetulnya fokus pada bagaimana teman-teman menerjemahkan iluminasi ke batik. Jadi kalau mau membicarakan khasanah manuskrip Minangkabau yang berikutnya, maka kita harus ngobrol secara khusus lagi. Ke gurunya. Ya. Nah, Pram, mungkin ada pesan terakhir sebelum kita tutup untuk Sobat Ngariksa kita. Ya, saya kira pada masanya itu kan naskah penting ya. Orang yang menulis juga jarang. Orang yang bisa membaca apalagi. Nah, tentu kalau penting pada masanya, mesti penting juga untuk masa sekarang. Kalau itu dimanfaatkan. Para kolonial saja pernah memanfaatkan itu untuk mesin hasrat kolonialnya, kata Pak Dibio. Tentu kita bisa memanfaatkannya untuk membangun karakter bangsa kita, identitas kita. Mungkin begitu, Kang. Ya, terima kasih banyak Pramono. Jadi kalau dulu yang mengkaji manuskrip, menggeluti manuskrip itu banyak sarjana-sarjana asing, sekarang ini sudah lahir sarjana-sarjana dari Indonesia sendiri, sekarang dari Minang sendiri, dari mulai menyusun katalog, bahkan sekarang yang tak terbayangkan menerjemahkan iluminasi-iluminasi menjadi batik. Terima kasih banyak sama Kang Oman dan teman-teman. Ditunggu kedatangannya lagi. Ya, tentu kita akan ngobrol lagi hal-hal yang lain untuk terus menatap masa depan dengan cara merawat masa silam. Itu moto dari Ngariksa. Kita ucapkan bareng-bareng sebelum kita tutup dengan salam Ngariksa. Sobat Ngariksa, mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Salam Ngariksa. Salam Ngariksa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.